Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ayu Lestari. Pada video kali ini saya akan menganalisis dua karakter tokoh lalu melihat perkembangan karakter dari kedua tokoh tersebut. Dimulai dari awal cerita hingga akhir cerita dan mencari penyebab mengapa karakter itu muncul. Tokoh yang akan saya analisis di sini yakni dua tokoh yang terdapat dalam sebuah cerpen yang berjudul Datangnya dan Perginya karya A.A. Nafis. Tokoh yang akan saya analisis dalam cerpen ini yakni yang pertama Ayah Masri dan yang kedua Iyah. Mengapa saya menganalisis kedua tokoh tersebut? Karena kedua tokoh tersebutlah yang paling banyak muncul dalam cerita. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu karakter tokoh Ayah Masri. Karakter tokoh Ayah Masri yang pertama yaitu keras kepala. Karakter ini muncul pada tokoh Ayah Masri disebabkan oleh perlakuan Masri yang dianggap ayahnya telah mempermalukannya di depan perempuan jalang yang sedang bersamanya. Yang kedua yakni karakter tinggi hati. Karakter ini muncul pada tokoh Ayah saat Ayah mengusir dan memaki Masri. Dapat dilihat dalam kutipan, "Kurang ajar kau, bikin malu. Ayo pergi, kau bukan anakku lagi," katanya. Karakter Ayah yang tinggi hati juga terjadi saat Ayah sudah tahu mengenai anaknya yang menikah dengan anak perempuan dari hasil pernikahannya dengan Iyah yang bernama Arni. Jadi sebenarnya Masri dan Arni ini saudara kandung. Lalu sang ayah ingin memberitahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dapat kita lihat dalam kutipan, "Aku harus memberitahu mereka. Setelah itu mereka harus bercerai. Ini mesti." Karakter Ayah yang tinggi hati juga dapat kita lihat dalam peristiwa saat Ayah malu untuk meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya kepada Masri. Karakter ini tergambar dalam kutipan, "Sifat-sifatku yang tinggi hati karena malu minta maaf kepada orang yang lebih muda." Karakter yang ketiga yaitu menyesal atau penyesalan. Karakter ini muncul pada tokoh Ayah disebabkan karena kesadaran atas dirinya sendiri mengenai apa yang sudah ia lakukan terhadap anaknya. Saat itu ia mengusir Masri dari rumahnya, lalu memarahi hingga memaki anaknya sendiri. Munculnya karakter ini dapat kita lihat pada kutipan, karakter yang keempat yakni Insaf. Karakter ini muncul pada tokoh Ayah saat ia sudah menyesali semua kesalahannya terhadap Masri anaknya. Lalu sejak saat itu Ayah merasa berdosa. Ia ingin meminta maaf dan menebus semua dosanya kepada Masri. Karakter ini dapat kita lihat pada kutipan, "Aku insaf sekarang, kesombongan itulah menghancurkan kehidupanku selama ini." Karakter yang kelima yaitu lemah. Karakter ini muncul pada tokoh Ayah saat ia berkunjung ke rumah Masri sang anak. Setelah sekian lama rasa ketakutan yang ada dalam dirinya untuk bertemu sang anak, kemudian ia memberanikan diri datang ke rumah Masri. Tanpa diduga, ia dihadapkan dengan seorang wanita dari masa lalunya, yaitu Iyah, mantan istrinya. Seketika tubuh sang ayah gemetar, kemudian layu terkulai di sandaran kursi. Ia diam 1000 bahasa, bayangan kacau mulai tampak dari raut wajahnya. Karakter yang keenam yaitu taat dan patuh pada Tuhannya. Karakter ini muncul saat sang ayah ingin memberitahu kebenaran tentang Masri yang menikahi saudara kandungnya, yaitu Arni. Ia tidak mau kedua anaknya, Iyah dan dirinya sendiri menanggung dosa besar. Ia takut akan kutukan dari Tuhannya. Yang ketujuh yaitu karakter ikhlas. Karakter ini muncul saat sang ayah menerima keputusan dari Iyah bahwa mereka bersepakat tidak akan memberitahukan bahwa Masri dan Arni adalah saudara kandung. Lalu sang ayah pun pergi dari rumah Masri sebelum Masri dan Arni tahu keberadaannya saat itu sedang berada di rumah Masri. Lalu selanjutnya sang ayah pun memilih pergi dari kehidupan mereka. Ia ingin melupakan semua yang telah terjadi di antara mereka. Yang selanjutnya saya akan membahas karakter tokoh Iyah. Yang pertama yakni karakter sinis. Karakter ini muncul pada saat ia membukakan pintu di rumah anaknya, yaitu Masri dan istrinya Arni. Lalu muncullah seorang lelaki dari masa lalunya, yaitu Ayah Masri, yang berstatus sebagai mantan suaminya. Lalu ia menyambut Ayah Masri dengan muka yang sinis dan kata-kata yang ketus. Karakter ini dapat kita lihat pada kutipan sebagai berikut. Karakter yang kedua yakni tegas. Karakter ini muncul saat ia mengusir mantan suaminya itu dari rumah sang anak, karena ia tidak ingin kebahagiaan anaknya dihancurkan oleh kehadiran sang ayah.
Karakter yang ketiga yakni Cetus. Karakter ini muncul disebabkan kehadiran mantan suaminya, yaitu Ayah Masri. Ia berkata cetus dan bahkan banyak menyindir kelakuan sang mantan suaminya itu. Karakter yang keempat yakni Murtad. Karakter ini muncul saat Iyah dan Ayah Masri beradu argumen tentang dosa dan kutukan yang akan mereka dapatkan jika mereka tak kunjung memberitahu yang sebenarnya kepada Masri dan Arni. Karakter ini dapat kita lihat pada kutipan, "Kau murtad iya," lalu ia menjawab, "Lebih baik dari orang sepengecut kau." Karakter yang kelima yakni Sendu. Karakter ini muncul saat ia merasa tidak bisa menghalangi mantan suaminya untuk membongkar kebenaran kepada sang anak. Jurus yang dilakukan oleh ia yaitu dengan berbicara sendu dan lunak. Karakter yang keenam yakni Sedih. Karakter ini muncul saat ia tengah menjelaskan alasannya tidak mau memberitahu bahwa Masri dan Arni adalah saudara kandung. Karakter yang terakhir yakni Ikhlas. Karakter ini muncul saat ia dan mantan suaminya bersepakat untuk menutupi rahasia yang selama ini sudah ia ketahui. Mereka berdua sama-sama bersepakat untuk melupakan semua yang terjadi di antara mereka dan anak-anaknya. Hal ini mereka lakukan karena mereka tidak ingin merusak kebahagiaan kedua anaknya. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.